Salam saudara-saudaraku yang kekasih, tak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Pada kesempatan yang indah ini, saya mengucapkan selamat Advent kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu Advent yang kedua ini adalah dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, yang menjadi tema bagi kita pada kesempatan yang indah ini adalah supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Masa-masa Advent ini kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus sebagai hakim bagi kita yang akan menghakimi setiap orang. Tentu saja di dalam perkataan menghakimi muncul kata-kata yang akan mengadili kita sesuai dengan apa yang kita perbuat di dalam iman percaya kita. Iman percaya kita kepada Kristus Yesus bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi tentu saja di dalam kebaikan Tuhan yang memberikan keselamatan itu, kita tetap harus menjaga kesucian kita, kekudusan kita, dengan tidak berbuat dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Paulus memulai untuk mengangkat perkataan ini kepada jemaat di dalam kota Filipi. Dia katakan, "Aku mengucapkan syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Kata-kata ini tentu saja adalah kata-kata yang didorong oleh suasana hati Paulus yang sangat bersyukur terhadap keadaan jemaat Filipi. Sekalipun jemaat Filipi kecil, namun jemaat ini tetap kompak, tetap bersekutu, tetap melakukan ibadah kepada Tuhan. Tetap mereka melakukan tugas-tugas sebagai orang-orang Kristen yang terus memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka. Saudara-saudara, memang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, kita tetap berada di dalam suasana bekerja. Aktivitas sehari-hari tidak kita lupakan. Bahkan kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban kepada kita, baik pekerjaan oleh kantor tempat kita bekerja, pekerjaan di mana kita hidup dan beraktivitas, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara mandiri, baik itu berkebun, beternak, nelayan, dan juga yang lain-lain harus kita lakukan dengan sepenuh hati, namun tidak melupakan bahwa kita akan tiba pada akhirnya di mana kita akan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ketika kita memulai pekerjaan-pekerjaan kita, yang pada akhirnya kita menantikan kedatangan Kristus, kita harus tetap berada di dalam iman yang benar, yang melakukan pekerjaan dengan tidak melakukan hal-hal
yang berhubungan dengan dosa, dengan kejahatan, tipu daya, dan juga hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kita melakukan aktivitas sebagai seorang Kristen yang patuh kepada Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tetap melakukan aktivitas kita sambil kita menjaga kekudusan agar jangan terkontaminasi dengan berbagai kejahatan-kejahatan di dunia ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi supaya mereka terus menantikan kedatangan Kristus Yesus sambil mereka bekerja. Dan mereka harus melihat kepada kekudusannya supaya jangan mereka dikecewakan oleh iman percaya mereka yang tidak dijaga dengan baik, yang pada kedatangan Kristus mereka akan ditolak nantinya. Saudara-saudara, sudah sepatutnya katanya kamu semuanya mendapatkan bagian dalam kasih yang diberikan. Tentu saja kasih yang dimaksud adalah kasih Kristus, di mana mereka harus menang, harus mendapatkan piala kehidupan, mendapatkan mahkota sebagai anak-anak Allah yang menang, yang senantiasa berpegang kepada kebenaran dan hidup suci di dalam aktivitas setiap hari. Ini memang bagian daripada orang-orang yang percaya. Dan itu jugalah yang ditekankan oleh Paulus di dalam doanya, supaya orang-orang Filipi ini kasihnya itu makin melimpah dalam pengetahuan dan juga dalam segala macam pengertian, supaya mereka boleh tetap kuat dan teguh dan berada di dalam jalan kebenaran yang telah diajarkan Paulus. Saudara-saudara, bagi kita Advent yang kedua juga merupakan Advent yang menantikan kedatangan Kristus. Kita berharap ketika Kristus datang, kita boleh didapati Kristus di dalam keadaan yang bersih, kudus, dan tak bercela. Kita berharap kita tetap setia melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang diinginkannya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Tentu saja dalam hal ini kita tidak menghabiskan energi dan tenaga kita untuk hal-hal dunia, hanya untuk mencari nafkah di dunia, hanya untuk mencari kepentingan kita di dunia ini, hanya memuaskan nafsu kita. Kita juga harus benar-benar memiliki harta yang besar di sorga, yakni kesetiaan kita kepada Tuhan, kehidupan kita yang senantiasa melakukan kehendaknya di dalam pekerjaan-pekerjaan, baik itu pemberitaan Injil maupun untuk menyatakan kasih kepada sesama kita manusia. Saudara-saudara, hidup bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi hidup itu adalah bersama-sama juga untuk orang banyak. Oleh karena itu, sambil kita beraktivitas, melakukan kegiatan untuk pribadi kita, mari kita perhatikan juga orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka sudah mendapatkan kasih kita dengan bantuan-bantuan yang kita lakukan, dengan pertolongan yang kita berikan, sehingga mereka mempunyai kehidupan yang sama baiknya dengan kehidupan orang-orang lain yang tidak berkekurangan apapun. Saudara-saudara, menjelang kedatangan Kristus, persekutuan yang indah adalah apabila kita memandang saudara-saudara kita sebagai saudara kita yang perlu kita bantu dan kita perhatikan, yang kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk mereka juga mendapatkan kebutuhan yang diperlukan. Pada masa kini banyak orang yang menderita yang diakibatkan oleh bencana, oleh tanah longsor, gempa, banjir, dan sebagainya. Tentu sebagai orang-orang yang beriman, kita pantaslah
untuk melakukan apa yang terbaik, bantuan yang terbaik, dan juga apa yang bisa kita lakukan meringankan beban mereka. Ini adalah aktivitas yang sangat memuliakan Tuhan. Dan apabila kita didapatinya hidup di dalam aktivitas-aktivitas yang berkenan kepada Tuhan, kita didapatinya hidup di dalam melaksanakan perintah Tuhan, maka inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu didapati di dalam keadaan suci dan tak bercela, sehingga pada hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya, yang menghakimi kita, yang memberikan keselamatan kepada kita, maka Kristus pun tidak malu atas apa yang kita telah lakukan. Saudara-saudara, kiranya pada masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali ini, kita diberkati oleh Tuhan, hidup melakukan pekerjaan kita sebagaimana biasanya, tetapi kita juga memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang lain sebagai bagian daripada perhatian Kristus kepada masyarakat yang lain. Kami mengucapkan selamat Advent, kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.